Masalahnya orang berpikir, penting gue udah percaya, pergi ke gereja, nikmati berkat-berkat, tapi hal-hal seperti ini tidak ditangani dengan serius, akibatnya mereka nggak mengalami yang namanya pertumbuhan kedewasaan. Beban-beban, mungkin beban masa lalu, beban sebelum dia bertobat. Tapi pada saat kita skip ujian, sebetulnya kita sedang berkata berhenti untuk jadi dewasa. Kita sebagai pengikut Kristus kok gaya hidupnya masih gaya hidup dunia nih. Pola pikirnya pola pikir dunia, bahkan mungkin standar-standar hidupnya standar-standar dunia. Halo Sobat IM, saat ini kita senang sekali ya bisa bertemu kembali di dalam channel ini. Waktu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita menjadi dewasa dalam secara rohani. Dan saat ini kita akan bicara tentang bagaimana hambatan-hambatan yang kita alami dalam pertumbuhan kita untuk menjadi dewasa rohani. Ini akan menjadi topik yang seru dan menarik ya, karena tanpa sadar ada banyak orang yang seharusnya secara usia harusnya sudah dewasa, tetapi ternyata kok masih kelakuannya kayak anak-anak aja gitu. Nah, kita perlu belajar nih bagaimana caranya untuk benar-benar melewati proses kekanak-kanakan itu sehingga kita menjadi orang yang dewasa. Nah, kira-kira siapa nih yang mau berbagi dulu nih? Korodung? Dari mukanya Korodung Oke, saya mau bagikan apa yang jadi penghambat sebenarnya bagaimana kita tidak bisa bertumbuh kepada kedewasaan penuh dalam Kristus. Nah, dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai yang ke-3 di sana dikatakan gini. Dan aku, saudara-saudaraku, pada waktu itu tidak dapat berbicara kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan padamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Nah, sampai situ aja dulu. Jadi manusia duniawi ini yang menghambat kenapa orang tidak bisa bertumbuh kepada kedewasaan penuh, keserupaan Kristus. Nah, di ayat lain, Ibrani 12 ayat 1 berkata demikian, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, yang kedua adalah banyak beban dan dosa yang masih kita bawa-bawa dalam perjalanan pertumbuhan kita, sehingga itu yang menghalangi orang untuk bisa bertumbuh. Nah, jadi poin dari penghalangnya itu adalah pertama manusia duniawi yang masih melekat dalam kehidupan kita, dan itu harus dikikis. Nah, nanti kita bahas gimana cara ngikis manusia duniawi ini. Yang kedua adalah beban dan dosa. Beban-beban, mungkin beban masa lalu, beban sebelum dia bertobat, dan itu masih dibawa-bawa. Beban yang belum beres, dosa-dosa yang belum beres, yang masih mengikat. Nah, itu yang menghalangi pertumbuhan. Nah, itu dari saya. Kira-kira silakan dipakai dengan yang lain. Menarik nih. Jadi memang manusia duniawi. Saya cukup tertantang untuk mengupas dulu nih. Sebenarnya manusia duniawi itu apa sih sebenarnya? Apa sih yang menjadi gambaran orang yang punya gaya hidup manusia duniawi? Apanya nih? Apanya ketika kita bisa menyimpulkan bahwa lu pasti punya manusia duniawi deh, gitu. Atau bisa kita masih menghidupi manusia duniawi itu. Seperti apa sih sebenarnya? Ya, baik. Jadi begini, ini tadi manusia duniawi. Ya, orang kalau bicara manusia duniawi identik dengan perbuatan cemar, dosa, itu sudah pasti manusia duniawi. Tapi kalau saya melihat dari pembahasan Korodung tadi, kita kan ujungnya jadi manusia ilahi. Kristus. Untuk menuju manusia duniawi ke manusia ilahi, kita udah sepakat, kita udah pernah bahas, ada sebuah proses pertumbuhan. Nah, menurut saya adalah begini, salah satu ciri penghambat daripada kedewasaan rohani, ketika tidak mau untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Ada next level yang Tuhan siapkan, melebar kapasitas, diberikan kepercayaan lebih, itu kan kedewasaan. Maka ada sebuah quotes yang berkata begini, tua sudah otomatis, tapi dewasa sebuah pilihan. Dan kedewasaan bukan dari
bukan hanya usia, tapi penerimaan akan tanggung jawab kan begitu ya. Ya. Jadi menurut saya begini, jadi pada saat dalam kehidupan kita, pasti Tuhan kasih yang disebut proses untuk next level. Nah pada saat kita tidak menangkap maksud Tuhan itu salah satu penghambat. Dan mau tidak mau kalau kita bicara Tuhan, saya ingin bertumbuh, saya ingin dewasa, selalu akan dibawa ke dalam area yang disebut pemurnian itu, disebut pengujian itu. Jadi kesimpulan dari poin saya begini, yuk kita bebaskan, yuk kita ikuti arahan daripada Tuhan. Kalau saatnya kita mau next level, pasti ada ujian, Nah kita seringkali men-skip bagian ujiannya, karena nggak ada yang namanya ujian menyenangkan. Tetapi pada saat kita men-skip ujian, sebetulnya kita sedang berkata berhenti untuk jadi dewasa. Oke. Jadi orang yang nggak mau melewati proses itu yang tidak akan pernah menjadi dewasa. Tidak pernah. Karena orang yang mau bertumbuh pasti ada ujiannya. Pasti. Kayak anak sekolah juga kalau mau naik tingkat ya harus ada ujiannya. Betul. Kalau nggak mau ikut ujian ya nggak akan naik tingkat. Betul. Itu seperti itu ya. Oke, menarik. Nah, kalau Ko Niko sendiri gimana? Ya, Kalau lihat tentang ini manusia duniawi. Manusia duniawi. Jadi sebenarnya gini, waktu kita percaya Yesus, menerima Yesus, itu sebenarnya kita mengalami yang namanya pembaharuan di dalam roh kita. Oke. Ya, semua kutuk-kutuk dosa, semua ikatan-ikatan dosa sudah diampuni sama Tuhan. Ya. Tapi masalahnya kita ini masih punya sifat, Oke. kebiasaan-kebiasaan manusiawi kita. Nah, ini yang seringkali nggak serius ditangani oleh orang percaya. Jadi orang percaya tuh mereka pikir terima Yesus sudah bersyukur punya jaminan keselamatan. Tapi hidup mereka ternyata masih berjalan sesuai dengan sifat-sifat manusiawi dia. Pikiran-pikirannya, keinginan-keinginannya, kehendak-kehendaknya. Itu berkaitan dengan yang tadi Om Dudung bagikan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ini bicara kepada orang-orang percaya sebenarnya. Nah, beban itu sebenarnya apa sih? Beban itu adalah ikatan-ikatan duniawi sebenarnya. Yang mengikat banyak orang. Keinginan dunia, keangkuhan hidup, ya keserakan. Itu sebenarnya beban-beban yang mesti disingkirkan. Dan dosa itu, yaitu bicara tentang habit ya. Kebiasaan-kebiasaan dosa yang harus terus sebenarnya dikikis tadi. Nah, ini yang harus jadi PR setiap orang percaya. Setelah dia percaya Yesus, harusnya berurusan dengan hal seperti ini. Masalahnya orang berpikir, penting gue udah percaya, pergi ke gereja, nikmati berkat-berkat, tapi hal-hal seperti ini tidak ditangani dengan serius, akibatnya mereka nggak mengalami yang namanya pertumbuhan kedewasaan. Menyambung dengan yang kita dibagikan, perubahan dari manusia duniawi kepada manusia ilahi itu kan perlu proses. Nah, proses salah satunya adalah di Efesus 4. Efesus 4 ayat 21 terus kalau dibaca terus sampai ayat 32. Tapi berkata demikian ya. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Nah, jadi prosesnya itu menanggalkan. Jadi ada hal-hal yang kita harus lepaskan. Ya, kalau baju itu bajunya harus dicopot dulu lah, baju lama itu. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Jadi ada proses menanggalkan dan mengenakan. Itu proses ya melalui banyak hal, banyak hal. Nah, itu yang harus terjadi. Jadi di sini dikatakan tentang pertobatan sebenarnya. Pertobatan itu bukan berhenti berbuat dosa. Metanoia kan bergerak 180 derajat, bukan berhenti. Betul. Metanoia itu berbalik arah. Nah, di sini dikatakan kalau ada orang yang tukang nyuri, kalau yang namanya bertobat, bertumbuh itu bukan dia tidak mencuri, dia bekerja dan juga membagikan sesuatu. Tolak ke belakang. Nah, itu proses tadi manusia duniawi kepada manusia Kristus ilahi. Terus kemudian ada orang yang ngomongnya kotor. Di sini dikatakan nih, yang bukan berarti kalau bertobat atau bertumbuh itu berhenti ngomong kotor, tapi dia harus ngomongnya membangun supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya, setuju. Kalau ada orang yang penuh dengan kepahitan, kegeraman, kemarahan, ya bukan hanya jadi nggak marah, nggak pahit,
tapi dia harus penuh kasih, mengampuni orang lain. Nah, ini proses-proses ini yang membuat orang itu bertumbuh. Wah, iya. Menarik sebenarnya. Berarti kan pertobatan itu bukan bicara hanya sekedar berhenti berbuat dosanya, tetapi berbalik arah, melakukan sesuatu yang kontra gitu dari apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Wow, dahsyat. Ini saya dapetin ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 16, Bang. Yang bilang gini. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya berhubungan dengan tadi ya, bahwa kalau kita masalah dosa kita udah ngerti lah, yang misalnya dalam arti ya semua dosa perlu ditanggalkan semua itu. Tapi gaya hidup dunianya ini nih, pola hidup duniawinya ini yang sebenarnya kita perlu sadari tanpa sadarnya. Kita sebagai pengikut Kristus kok gaya hidupnya masih gaya hidup dunia nih. Pola pikirnya pola pikir dunia, bahkan mungkin standar hidupnya standar dunia. Di sini dikatakan apa? Keinginan dalam dunia itu yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Orang ngikut Kristus masih keangkuhan hidupnya masih ada. Orang ngikut Kristus masih suka yang terbelenggu dengan keinginan mata, keinginan daging. Kayaknya itu gaya hidup yang tanpa sadar orang pikir, ya lu sih Kristen sih, tapi kok kayaknya lu masih membanggakan hal yang jadi keangkuhan hidup lu. Nah, ini kan seringkali tersamar, dia udah nggak berdosa, dia sudah tidak mungkin sudah meninggalkan, tapi gaya-gaya ininya masih apa yang dibanggakan oleh dunia menjadi kebanggaan kita juga. Betul. Apa yang diagungkan dunia menjadi keagungan kita juga. Nah, itu gaya hidup yang tidak mengalami perubahan, yang menghambat kita untuk semakin dewasa pada menuju Kristus itu ya. Nah, saya jadi timbul pertanyaan. Boleh. Timbul pertanyaan dari yang bro tadi bagi. Kenapa orang percaya itu sudah tahu sebenarnya? Saya percaya mereka tahu lah tentang hal itu, tapi mereka kenapa nggak bisa menanggalkan itu? Itu jadi sebuah pertanyaan. Kenapa? Mereka tahu keangkuhan hidup, ya, mereka tahu keinginan daging, kecemaran, tapi kenapa mereka tuh nggak mau menanggalkan itu? Menarik sih. Kalau saya nanti mungkin bisa lengkapin ya, bahwa saya melihat gini, orang yang mengikut Kristus itu ada dua. Orang yang mau memanfaatkan Yesus untuk kepentingannya. Contohnya, saya sudah ikut Yesus, Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan. Dan itu tuh menjadi sebuah gaya hidup bahwa Tuhan tuh dipakai untuk tolong saya. Tuhan, saya pengen ini, Tuhan bantu saya ini, Tuhan. Itu memanfaatkan Kristus untuk kepentingan agendanya. Memang ada, itu kita tidak bisa sangka bahwa orang-orang seperti ini terjadi dalam kehidupan kekristenan, sehingga ketika doanya tidak dijawab, dia marah sama Tuhan. Dia gampang kecewa sama Tuhan. Dia gampang pundung sama Tuhan. Tapi di tipe yang kedua, orang yang memang memberi diri untuk dimanfaatkan oleh Kristus. Jadi yang satu memanfaatkan Kristus, yang kedua memberi diri untuk dimanfaatkan. Pakai hidup. Apapun yang kau mau atau aku lakukan, pakai hidupku untuk jadi Allah. Jadi dia udah tidak lagi mengendalikan Kristus untuk agendanya, tetapi biarkan dia menjadi kepentingan agendanya Kristus. Nah, ini yang seringkali membuat orang itu sulit untuk bertumbuh gitu, melihat bagaimana kita memposisikan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kalau saya begini, pertanyaan Kodiko ini mudah sekali dijawab. Kenapa ada pengikut Kristus tapi masih mengenakan hal seperti itu? Saya bertanya balik, kata siapa pengikut Kristus? Bisa saja dia merasa pengikut Kristus. Coba nanti baca di Matius 23, sebuah khotbah terakhir Yesus di dunia, bukan nasihat, bukan anjuran, bukan ngasih pengharapan, tapi khotbah celaka 7 kali. Itu diajukan kepada pemuka-pemuka agama orang Farisi Saduki, yang saat itu dia merasa pengikut Kristus. Jadi menurut saya, jangan-jangan orang-orang yang tadi Kodiko sebutkan, ya kita berdoa supaya kita tetap belajar kesempurnaan dan kesukaan Kristus. Sebetulnya mereka bukan pengikut, tapi penggemar Kristus. Fans. Jadi jawabannya, ketika dia bertanya begitu, kita jawab balik, kata siapa pengikut Kristus? Nah, menarik juga gini, dibahas banyak orang, tadi dibilang kan yang menghalangi kita itu beban dan dosa. Nah, bicara dosa itu kan memang orang pasti banyak bergumul dengan ikatan-ikatan. Nah, cuma saya mau encourage setiap kita bahwa gini, bedakan antara
kita itu hidup dalam dosa dan kita jatuh dalam dosa. Nah, ya. Kalau orang-orang yang sedang bertumbuh itu dia bisa saja jatuh dalam tapi dosa. dia nggak mungkin hidup Ya. dalam dosa. Makanya jangan terintimidasi ketika kita, aduh, saya masih masih dosa. Pastikan bahwa kita tuh tidak enjoy, tidak menghidupi dosa itu. Ya. Tapi kalau jatuh, nah pesannya gini, pertumbuhan itu kan bukan gitu terus tanpa ada hambatan. Pertumbuhan itu sama seperti satu buku yang bagus tadi judulnya, Maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Itu pertumbuhan. Selalu ada progres, Ada progres. Nah, kuncinya ada progres. Kita maju 3 langkah, oke mungkin ada saatnya kita mundur. Tapi mundurnya jangan 5 langkah. 2 langkah, 1 langkah. Bagus. Ya. Maju lagi 2 langkah, mundur 1 langkah. Maju lagi 3 langkah, mundur 2 langkah. Tapi ada progres. Nah, itulah bagaimana kita menang dalam pergumulan kita dengan dosa. Jangan frustasi lah. Karena Tuhan juga setia kan. Ketika kita ngaku, Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan segala dosa kita. Dan jangan merasa terintimidasi bahwa tidak bisa lepas dari dosa. Oke. Mungkin nambahan sedikit yang tadi Bro Sandy bilang bahwa ada yang memanfaatkan Tuhan, ada yang memberi diri. Nah, poinnya kan sebenarnya itu yang memberi diri itu kan. Nah, memang memberi diri ini itu butuh satu sikap, ya, yaitu namanya komitmen. Ya, karena orang hari-hari ini banyak orang percaya tuh mau percaya di Yesus, tapi dia tuh nggak punya komitmen di dalam Tuhan. Nah, salah satu komitmen yang harus dikerjakan tuh supaya mengalami pertumbuhan adalah berani melepaskan segala-galanya untuk Tuhan. Jadi kayak pada dulu tadi ada saat yang melepaskan itu gitu. Karena kenapa? Kita ini sekarang kan sudah ditebus oleh Yesus. Hidup kita ini bukan milik kita, miliknya Yesus loh. Ya, milik Yesus. Itu sebabnya kita tuh harus menyerahkan hidup sama Tuhan, melepaskan segala-galanya, baru proses pendewasaan itu akan terjadi. Kalau nggak ada komitmen, saya ragu dengan yang namanya proses pendewasaan terjadi sama orang itu. Karena waktu dia nggak ada komitmen, begitu dia ngalamin namanya gesekan, ngalamin proses, dia akan lari. Tapi orang yang punya komitmen, dia akan tetap bertahan bahkan sampai dia kehilangan apapun, yang penting ikutin Kristus. Itu terjadi. Wah, menarik ya. Ini sebenarnya pengen membahas lebih dalam lagi ya tentang ini. Tapi pas tapi terakhir saya pengen nyampein untuk closing ini dari ayat firman Tuhan ini, apa yang dikatakan Paulus dalam kitab Filipi ayat 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, saya pikir memang orang yang mau menjadi dewasa kepada Kristus harus berubah orientasi hidupnya. Orientasi hidupnya itu harus berubah. Sudut pandangnya sudah berubah. Sudut pandang yang tadinya hanya fokus pada dunia tapi berfokus pada kekekalan itu tuh menjadi ukuran-ukuran yang baru. Kita akan punya ukuran-ukuran yang baru dalam melewati perjalanan kehidupan kita. Paulus bahkan sampai dengan ekstrim bilang, yang dulu gua anggap untung, bahkan dianggap jadi sampah tuh. Karena pengenalan Kristus itu lebih berarti dalam hidup. Itu keren kalau saya pikir. Nah, inilah proses yang harus sama-sama kita jalani ke depan untuk bisa benar-benar melewati proses pertumbuhan kedewasaan menjadi serupa dengan Kristus. Belajarlah untuk benar-benar tidak lagi hidup dengan pola dunia, hidup dalam dosa, dan berubah orientasi hidupnya terhadap kekekalan. Demikian saja mungkin sesi pembahasan kita. Kita akan berjumpa di dalam pembahasan berikutnya dalam topik yang tidak kalah menariknya. Tuhan memberkati. God bless you.